orang selama ini kita sangat lemah. Arti dalam lemahnya, karena mereka belum mengetahui jenjang daripada yang akan kita ajukan kepada pihak-pihak badan-badan tertentu. Jadi mohon kepada seluruh para hadirin ini, kita ini harus tegas. Dan kepada pengacara, supaya dapat menyimpulkan segala sesuatu, apapun yang sudah kami serahkan di dalam forum ini, supaya dapat ditindaklanjuti agar mendapat suasana yang agak keras sedikit lah. Nah, mungkin begitu yang akan kita hadapi ke depan ini. Dalam jenjang bentuk yang sudah-sudah, kita ini selama ini saya udah terasa di dalam batin bahwa kita selalu dianggap orang lemah karena kita belum mempunyai tindak lanjut daripada usaha daripada adat ini. Jadi saya tegaslah untuk melanjutkan daripada perjuangan daripada adat ini. Jadi mohon betul saya kepada pengacara supaya dapat menyimpulkan segala sesuatu tindakan-tindakan kita supaya dapat dihargai sama orang. Jangan sampai kita dilemah-lemahkan sama pihak-pihak tertentu. Mungkin hanya sebatas itu saran-saran daripada saya, dan mudah-mudahan daripada tindak lanjut kita ini dapat berhasil. Jangan sampai ada rintangan-rintangan yang tidak kita inginkan sama sekali. Mungkin hanya sebatas itu. Siadu dikuasai oleh PD Tengah Musinda. Mina makasih ini perlu saya tegaskan, dia dalam harus semangat memperjuangkan Kamsun ini ya, sebagai imam dalam barisan perjuangan ini. Mudah-mudahan beliau tetap sehat dan suatu kekuatan dari Allah SWT. Dan juga makasih ini kami semua lihat berulang kali, ada belasan kali rapat di Laman Hijau, baik di Laman Ham maupun di Laman Kuning, Laman dan Ika Edwin, membahas tentang tanah wilayah. Alhamdulillah kesimpulan dari pembahasan 14 kali ya, Pak Rahman juga sebagai terkhusus menyatakan bahwa PT Tengah Musinda secara hukum ya itu tidak ada lagi. Karena PT Tengah Musinda habis masa HGU-nya di tahun 2000. Artinya sudah 2 tahun yang lalu. 2020. Nah, jadi artinya sudah tahun 2 tahun yang lalu. Jadi inti Hamzah Jama untuk mengembalikan tanah ulayat ke wilayah adat marga Buai Blungu. Dan juga Minak Buai Suji ini sampai ke kepala BPN Tenggamus ya, audensi dari tokoh adat ya, alhamdulillah juga direspon dengan baik oleh beliau ya, bahwa tolong untuk perpanjangan HGU ataupun yang lainnya tolong dipending, diblokir, jadi dengan diperpanjang tanpa adanya musyawarah respon persetujuan dari adat marga Buai Blungu. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena selama ini udah 20 tahun ini PT Ek tersebut tidak pernah membahagikan masyarakat adat. Ya, laman adat juga nggak ada di situ, ya kan? Perjuangan kita seperti apa, kita rasakan apa enaknya kita di ada suatu perusahaan besar, kita nikmati enggak, menimbulkan suatu pro kontra di antara kita. Jadi harapanku ya, yang jika bahasa Indonesia berselambung, kita mengerti ya, Pak Hamzah Jama dalam gak hebat, Azari gak hebat, Pak Rahman gak hebat tanpa didukung oleh kesebelasan. Maksudnya tim, ya, kami semua kompak, ya kompak untuk Hamzah Jama memperjuangkan tanah leluhur, ya. Tanah ulayat marga Buai Blungu. Pernyataan sudah zaman Belanda menyatakan di buku ditandatangani ya, di pengurus pansus menyatakan bahwa tanah ulayat kembali ke wilayah. Jadi dari zaman dulu ya, dari Pujoan sebagai kakak saya udah almarhum ya, dia waktu anggota dewan dulu menyatakan seperti itu, tanah ulayat kembali ke wilayah. Jadi suatu pro kontra aja makam sulina ya, manusia biasa apa yang duduk babakongan himpun jajama ya untuk sepakat harus semangat. Ijo Nambi ya, terjadi pemotongan besi di lahan PT Tengah Musinda. Oleh sudah Madaco ya, oleh direktur Tengah Musinda harus mana lagi, harus meninggal. Bahkan Karolina ada di Singapura. Ini pernyataan ini Aja Arfan. Dan itu betul bahwa termasuk fotokopi
fotokopi apa namanya itu KTP udah Singapura ya. Jadi ini anak oknum karyawan si menguasai no. Jadi kalau kompak ya dalam ya. Iya. Kompak tapi semada orang tuh sih kan ya. Cuma harapanku cakap santun, kandang energis ya, sesuai aturan hukum yang ada. Apalagi dia katakan bahwa hasil kedua dalam dan lain-lain di Lambat Kuning dan Ika jadi ketua tim ya, dan Eka Dwin ya selaku Perdana Menteri dia Pak Sipak ya skala berat menyatakan dia siap jadi ketua tim dalam permasalahan mengurus tanah ulet marga Weblumo. Ini pernyataan beliau, kemauan beliau di depan dalam dan Bina Mabesi hadir waktu dalam ini. Mungkin nama ya Pak Abi Batis. Bahwa benar dan itu siap jadi ketua tim untuk mengembalikan, bukan mengembalikan, mengambil alih nah, daripada wilayah tanah adat ini. Sudah luar biasa, ketua timnya ini sudah mantan Kapolda, jelas akan dihargai oleh siapapun pejabat. Oleh karena itu ini bukan kemauan kita, tapi beliau siap untuk jadi ketua tim. Nah, oleh karena itu hasil pertemuan kita beberapa tokoh-tokoh, coba kita susun komposisi tim daripada pengembalian hak tanah wilayah adat marga Weblumo.
Kalau saya memang Kebang Sari, Bang. Di sini. Jadi ya kadang-kadang orang itu gimana ya, keamanan itu kadang-kadang selalu ini sih. Selalu apa, Pak? Ya selalu kadang-kadang respon apa, kadang-kadang Ngomong apa gitu maksudnya, Pak? ya ngomong nggak boleh Kebang Sari apa gitu. Nah, Pak, Bapak selaku warga di sini ada timbul resah nggak dari diri Bapak sendiri, Pak, terhadap keamanan itu? Sebenarnya sih kalau pribadi saya, kalau ini ya kurang bagus juga sih, karena nggak ini apa, terhadap masyarakat ini Nggak nyaman gitu, Pak? nggak nyaman lah istilahnya gitu. Lagi juga nggak ada, selama ini kan COVID-19 juga kan mempengaruhi ekonomi. Jadi gaji karyawan itu juga nggak standar gitu. Kalau stafnya yang lebih 5-an kayaknya. Kalau Kerja di situ aktif? ya, Aktif ya aktif kalau pagi pagi sampai jam sampai jam 2 jam 2. ya. Nah, kemudian ada yang pengawalnya yang suka dari anggota Papa yang suka senjata-senjata itu juga ada situ. Setahu Bapak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi penjaga aja. Ya, Penjaga gerbang ya. penjaga terus keamanan. Oh gitu ya. Ya, oke Pak, makasih ya. Agak nyaripin. Oke, sini aja. Izin Pak, ini Bapak ya, selaku pimpinan ada di sini ya, minta tanggapannya Pak terkait masalah PT Tenggamus Indah ini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Amiruddin. Sebagai pimpinan adat pemangku marga Buai Belungu, kami mengharapkan PT Tenggamus Indah ini supaya dapat menyerahkan. Kenapa? Karena di dalam undang-undang hak mereka sudah selesai, udah habis. Sudah habis ya. Jadi harus kami terima kembali daripada yang tadinya dikontrak sama Tenggamus Indah ini. Ya, artinya tanah ulayat adat ini harus diserahkan ke Harus adat, Pak, ya? kembali kepada rakyat, kepada adat, masyarakat adat ini. Masyarakat adat ya. Itulah yang kami minta dari masyarakat adat. Ya, masyarakat adat mana ini, Pak? Marga apa, Pak? Marga Buai Belungu. Marga Buai Belungu Buai yang ada di Belungu. mana ini, Pak? Yang ada di Kota Agung Timur, di Pekon Kagungan sama Umbul Buah. Oh iya ya, terima kasih Pak. Ya. Jadi ada penjelasan lain selain itu, Pak? Tidak ada, selain daripada harus dikembalikan kepada masyarakat adat yang ada di Marga Buai Belungu ini. Oh iya ya. Sekarang ini kita kira-kira bagaimana Pak Azari terkait masalah penjelasan Pak Dalom itu tadi? Tolong dijelaskan bagaimana, dan gelar juga tolong dijelaskan. Saya ya selaku orang Marga Buai Belungu ya, dok saya Batin Senuka Dalom. Ini betul kata Pak Dalom tadi, ini juga ada Junjungan Sakti Punyanwar ya. Ini harapan kami, harapan masyarakat, ini tanah ulayat kembali ke ulayat. Kenapa demikian? Karena kontrak HGU-nya sudah habis di 2 tahun yang lalu. 2020 Pak ya? 2 tahun 2020 ini sudah habis ya. Jadi sampai sekarang tidak ada penyerahan. Dan ini tidak ada mensejahterakan masyarakat adat yang ada di Marga Buai Belungu. Udah itu izin juga kami nggak jelas. HGU dari mana dulu izinnya? Ya, Nah ya. ini saya tanya, kami masyarakat adat, saya tanya dengan Dalom dan ini nggak ada izinnya itu dari mana? Nah, izin apa panjang HGU dari PT Tanjung Jati sampai di PT Tenggamus Indah. Jadi harapan saya ini banyak karyawan ya, ini yang memanfaatkan kegiatan kekayaan dari PT Tenggamus Indah ini dijual belikan, baik tanah maupun aset yang ada. Ini kemarin banyak besi-besi dijual oleh masyarakat. Jadi harapan saya minta ketegasan ya kepada PT Tenggamus Indah ya, karena direkturnya sudah nggak ada lagi. Direktur Tenggamus Indah ini udah di Singapura. Ya, sudah Singapura nggak ada lagi di sini. Ini hanya mantan-mantan karyawan yang mengadu domba masyarakat adat ini, yang mengadu domba masyarakat adat ini, ya, untuk kepentingan pribadi. Jadi harapan saya, seperti kata Punyanwar, sejauh ya, bahasa Lampung, sejauh sekedik, ya sekedik nama kedik. Kamu punya jama untuk mempertahankan tanah ulayat Marga Buai Belungu. Kembali ke ulayat adat. Ini perintah. Termasuk saya dengan BPN juga mengatakan sampai seperti itu, jangan diperpanjang tanah ulayat ini. Karena izinnya itu nggak ada.
ya izinnya udah habis dan perpanjangan kemarin itu tidak permisi dengan marga adat di Marga Waibulungo tersebut. Nah ini dan Pansus juga, ini ada Pak Rahman Saleh selaku Sekretariat Pansus, di situ menyatakan Pun Johan sebagai Ketua Pansus, Rahman sebagai Sekretaris Pansus menyatakan tanah adat kembali ke adat, tanah ulayat kembali ke adat. Dan karena ini kenapa demikian ya dari Dewan dulu? Karena tidak ada kesejahteraan masyarakat, tidak masih mempekerjakan masyarakat yang ada di wilayah marga Waibulungo. Jadi tidak ada manfaatnya sekali ini, hanya mengaduk domba masyarakat yang ada. Jadi untuk itu, untuk kenyamanan kelompok tani, untuk kenyamanan masyarakat adat marga Waibulungo untuk bertani biar ada kenyamanan, kembalikan tanah ini ke wilayah adat marga Waibulungo. Karena ini ditunggu-tunggu masyarakat. Terima kasih. Ya, jadi ditambah lagi Pak. Ini selama ini PT Tenggamus Indah ini ada nggak kesejahteraan untuk masyarakat adat atau masyarakat sekitar ini Pak? Kalau kesejahteraan tidak ada. Tidak ada. Ini udah puluhan tahun tidak ada kesejahteraan. Pembangunan rumah adat juga ada. Ini sebuka aja bahwa hutangnya PAD-nya aja 1,1 triliun ini tidak terbayar oleh Pemda Kabupaten Tenggamus ini. Kemana ini? Dana 1, sekian triliun udah itu PT air minum ya, Amos Batatirta ini 5,560 miliar ya. Ini saya minta dari perpajakan, ini hutangnya PT ini. Ya, ini hutang ini jelas ini. Saya katakan ini saya lihat buku yang ada yang saya lihat. Jadi itu saya minta kepada penegak hukum dan pengacara yang ada harus menindak tegas oknum-oknum yang ada bermain di wilayah PT Tenggamus Indah ini. Kenapa? Karena banyak dijual belikan untung pribadi ya, udah ratusan juta. Oknum pribadi menjual tanah ulayat marga Waibulungo, hibah dari mana nggak jelas. Jadi kepada pengacara dan penegak hukum yang terkait untuk menindak tegas permasalahan ini, intinya untuk kesejahteraan masyarakat yang ada. Ya, izin lagi Pak, itu tadi terkait masalah pajak itu udah terbayar apa bagaimana itu Pak? Itu informasinya itu belum terbayar karena saya ambil dari Dinas Perpajakan. Jadi hutang daripada PT Tenggamus Indah dan hutang daripada perusahaan air minum yang ada, ya, dan udah disita Bank Bumidaya yang ada. Jadi ini nanti pada pengacara dan penegak hukum yang lainnya dan kawan-kawan minak moke tunyina kamjajama, ya kamjajama, jak kagungan jak buah marga Waibulungo ya, si jauh tadi, ya, si kadi nama kadi, ini harapan sikam ya, sikam hanya dalam pun juga memberitakan saya gokono bahwa si jauh tadi kami nemuari, ya kami nemuari dengan cadang dahaga diaduk domba kulih ulun, si duit nama aspira. Ya, Azari mahebat, dalam mahebat, punya Pak Rawan mahebat, tanpa didukung oleh kami semua sunyinya di marga Waibulungo. Harapan Kamjajama mengembalikan tanah ulayat ke marga Waibulungo. Ya, gitu, terima Pak. kasih nih Pak. Ini kebetulan ada sekretaris Pansus juga ini. Minta penjelasannya Pak Sekretaris ini terkait masalah HGU PT Tenggamus Indah Pak. Terima kasih. Jadi nama saya Haji Rahman Saleh. Kami adalah saksi hidup, yaitu Sekretaris Pansus DPRD Tenggamus tahun 2000 yang menangani masalah Tenggamus Indah. Jadi awalnya tuh memang tuntutan dari masyarakat adat marga Waibulungo yang ke DPR tahun 2000 meminta supaya tanah ulayat itu kembali ke adat. Nah setelah kita bentuk Pansus juga kami minta ada tim dari eksekutif dari kabupaten dulu. Nah kemudian kita coba ada istilahnya pengukuran ulang. Setelah kita lihat ada 1552 dari Tanjung Jati yang di haknya kepada PT Tenggamus Indah, maka kita tekan bahwa itu harus kembalikan kepada adat karena pada waktu itu juga sudah habis. Belum dilanjutkan lagi, belum diizinkan kembali. Nah, dari tahun 2000 itulah kami menangani tentang masalah PT Tenggamus sampai kepada sidang kepada MA. Ada itu bahwa dari marga Waibulungo itu menang di dalam sidang di MA itu. Pada nomor nanti kita sampaikan. Di Pengadilan Negeri Kalianda. Ya. Nah, jadi itu. izin lagi Pak Ketua Sekretaris Pansus, hasil penelusuran tim kami bahwa di wilayah HGU ini sudah ada diperjualbelikan. Izin itu bagaimana informasi itu Pak? Jadi memang benar bahwa hasil daripada penelitian kita PT Tenggamus Indah sudah banyak pelanggaran. Antara yang sangat prinsip adalah jual beli tanah hak adat ini. Yang kedua adalah tidak mengikuti aturan pemerintah, itu tidak membayar PBB. Baik itu tanah lokasi maupun dulu ada perusahaan Amos
Nah itulah artinya dengan nilai yang begitu sangat besar. Pelanggaran inilah yang kita minta kepada melalui pemerintah supaya segera dilegalitasnya kepada masyarakat adat, segera kembali secara resmi supaya masyarakat adat bisa mengerjakan, memberdayakan, sehingga apa katakan tadi, menikmati, mensejahterakan masyarakat adat Waibulungu. Ya, jadi setahu kami Pak, itu kan masalah HGU PT Tengah Musi Indah sesuai penjelasan dari Pak Dalom pemangku marga, itu kan di tahun 2020 ini kan sudah habis masa ininya Pak, masa berlakunya. Itu bagaimana tanggapan Bapak nih? Ya memang dulu juga sudah habis, rupanya diperpanjang. Ya. Nah sekarang tahun 2020 sudah habis juga. Nah jadi ini memang secara hukum harus ditinggalkan. Dan sudah kita sampaikan melalui adat kepada BPN supaya ini tidak ada perpanjangan kembali. Dan segera harus kembalikan kepada adat. Ini harapan kami. Ya artinya terkait masalah hasil ini apa dengan BPN itu minta diblokir Pak ya? Iya. Terkait masalah ini wilayah adat ini. Ya artinya supaya tidak perpanjangan. Langsung diminta diblokir supaya segera artinya secara resmi oleh pemerintah kembali kepada tanah adat kepada masyarakat adat Waibulungu. Itu harapan kita. Terima kasih Pak. Terkait masalah ini Pak, masalah ini apa penjelasan dari Pak Dalom, Bapak Amiruddin dengan penjelasan Pak Azhari, Batin Senuka Dalom terkait masalah HGU ini sudah habis. Bagaimana menurut tanggapan Bapak juga? Nah makanya sekarang ini harus kita sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Tenggamus supaya pemerintah Kabupaten Tenggamus peduli kepada masyarakat adat, membuat surat secara resmi yang dikeluarkan dari BPN supaya itu kembali secara resmi kepada masyarakat adat Waibulungu. Ya, terima kasih Pak. Ini kebetulan ada junjungan kami selaku marga Waibulungu, Pak secara berak Paksi marga Waibulungu, yaitu Pak Sultan Junjungan Sakti ke-27. Bagaimana tanggapan Bapak Pak terkait masalah tanah adat ulayat ini Pak? Mengenai tanah adat ulayat ini ya harus dikembalikan lagi ke masyarakat adat. Ya. Nah, apalagi izinnya yang namanya PT itu sudah habis. Ya. Sudah habis. Baik. Iya katanya ini termasuk ilegal. Kalau diteruskan ilegal. Ilegal ya. PT Tengah Musi Indah ini juga ilegal ya. Karena tahun 2020 sudah habis. Ya. Nah, itu sudah habis. Tinggal katanya oknum-oknumnya aja ini yang merajalela kabarnya. Nah, oknum-oknum ini harus ditindak tegas sama aparat. Ya nggak mendasar ini karena ini tanah punya adat ulayat marga Waibulungu yang ada. Nah, ini masyarakat adat Waibulungu sudah ramai. Ini hanya sebagian kecil. Ya. Sebagian kecil. Belum nanti kalau mereka bertindak nanti ya kita takutkan, tidak diinginkan. Nah, seperti yang pernah terjadi kemarin-kemarin lah di tempat lain. Jadi jangan sampai begitu. Nah, bagus. Dan ini semua kan ibaratkan ini punya masyarakat adat, kok kita jadi penonton. Betul. Nah, kok orang luar yang masuk di sini kabarnya ada yang mengaku preman segala macam, kan kita orang pribumi lebih dari preman kita ini. Ya, tapi kita ini duduk dengan hukum. Ya, dengan hukum itu ya. Terima kasih. Ya, kira-kira itu bagaimana Pak terkait masalah ini apa HGU ini di masyarakat marga Waibulungu khususnya di Kutong Timur ini Pak? Harapan Bapak dengan seluruh masyarakat yang ada di marga Waibulungu ini Pak? Ya, masyarakat Waibulungu sebenarnya dari dulu hanya jadi penonton. Ya, jadi penonton. Karena tahu dan tidak tahuan itu nggak tahu ya. Tapi untuk sementara ini, sekarang ini karena sudah dilihat apa ditinjau kembali dengan surat menyurat segala macam. Pansus ada pansusnya Pak Rahman. Nah, sebagai sekretaris pansus, jadi saya rasa harus segera dikembalikan ke masyarakat adat marga Waibulungu. Nanti terjadi konflik yang lain, konflik. Kalau konflik sudah terjadi, mulai menyesal. Apalagi ada diduduki oleh preman kabarnya di sini. Nah, preman itu harus ditertibkan. Ya. Nah, itulah sementara itu aja. Ya, jadi harapan ini Pak, di seluruh marga Waibulungu yang maksud Pak Sultan ini tadi biar kondusif ya, jangan ada anarkis Pak ya. Jangan ada anarkis. Nah, justru kita sebenarnya menang. Tapi kita menurut aturan hukum yang ada, kita mengalah bukan kalah. Ya.
kita mengalah bukan kalah. Kita menurut aturan hukum, kita menurut prosedurnya, surat menyurat dan lain-lain. Bukan anarkis, bukan kayak sekarang ini. Seperti tadi saya lihat ada gudang di las-las segala macam. Itu tidak baik. Itu kan mengundang. Jadi kita jangan sampai terpancing dengan orang-orang itu, oknum itu. Jangan sampai terpancing. Kalau bisa kita sama-sama lah. Kita satu jalan, satu komando, dan kita semua terteram. Yang jauh lebih dekat, yang dekat lebih dekat lagi. Untuk kepentingan kita semua. Jadi banyak provokator yang akan masuk di ranah ini. Dia bisa masuk, hanya sebagian kecil aja yang masuk. Ya. Tapi ya itulah sementara. Ya saya merasa bangga dengan adanya ini, bukan karena kita mengambil punya orang, punya kita sendiri kok ini. Ya, tanah leluhur ya. Tanah leluhur kita, tanah adat loh. Tanah adat ulayat harus kembalikan ke adat. Apalagi Undang-Undang MK nomor 35 tahun 2012 mengatakan hutan negara dikembalikan lagi ke hutan adat, tanah adat. Nah itu aja sementara. Ya, terima kasih Pak ini informasinya. Nah sekarang kira-kira dari masyarakat bagaimana? Ya, pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya pun. saya berkeluarga, bersaudara sama mereka-mereka yang ada di situ. Kemudian karena kita saudara, saya ngasih pendapat, kemudian mereka minta saya menjadi ketua. Nah, karena saya mantan Kapolda, tahu persoalan itu, ya selalu seluk-beluk tentang adat, tentang pertanahan adat, tanah ulayat, ya masalah pertanahan itu. Nah, saya minta sama saudara-saudara saya itu, ya karena itu tanah ulayat, ya kemudian ada dari putusan DPR, ada keputusan dari pengadilan bahwa tanah itu sudah tidak dipakai lagi dan dikembalikan lagi oleh tanah ulayat, oleh marga Blungu yang ada di situ. Nah, saya sampaikan sama saudara-saudara saya itu supaya kerjasama, berkoordinasi, ya kita minta pemerintah daerah, aparat kepolisian, kemudian badan pertanahan, kemudian pemerintah daerah bersama Sultan Blungu, marga-marga Blungu yang ada di sana, warganya kerjasama sebaik-baiknya, ya agar tanah itu bermanfaat buat kepentingan marga Blungu, marga yang ada di sana yang mempunyai ulayatnya itu diutamakan. Ya. Nah, bagaimana? Ya rapat koordinasi dengan Bupati, dengan Kapolres, Ketua DPR, Badan Pertanahan, serta marga. Pasti ditemukan jalannya, ya, karena kita harus berkoordinasi. Jangan nanti nggak ketemu, berlarut-larut, kita khawatir nanti ada konflik, lama ditangani, itu gampang saja. Panggil warga, panggil ketua adat, pemilik wilayah, bersama tokoh adat, bertemu dengan Muspida, ya, bertemu dengan DPR, Kapolres, BPN, dan Bupati, pasti dapat, pasti bisa selesai itu. Pasti. Tidak bisa, saya sudah banyak nangani persoalan semacam itu. Tapi kalau berlarut-larut ya sudah, nanti sulit kita. Nanti ada yang jadi korban, ya. Nah, ini yang jangan sampai. Nah, kita minta kerjasama. Tanganilah. Orang tanahnya di situ, masyarakatnya di situ, perusahaannya di situ, wilayahnya di situ, pemerintah daerah di situ, Kapolres, Polres di situ, Kodim di situ, BPN di situ, DPR di situ. Hanya dalam satu daerah bisa diselesaikan. Saya sudah punya pengalaman dalam itu. Yang penting jangan terlambat, yang penting juga bijak. Selesaikan dengan sebaik-baiknya, tujuannya untuk kepentingan orang banyak. Gitu. Terima kasih. Ya, izin. Selamat bekerja. Izin juga ini Dang. Izin juga Dang. Terkait masalah informasi yang kami terima, ada anggota-anggota ataupun aparat hukum yang mengamankan di sini. Bagaimana ini menurut Dang Ike sendiri? Ya,
Saya kebetulan polisi, mantan polisi. Itu kan dalam rapat koordinasi kan ada Kapolres di situ. Tanyakan sama Pak Kapolres baik-baik. Tanyakan juga sama perusahaan ya. Apa benar ada tugas, ada surat tugas jaga di situ? Apa benar polisi jaga di situ? Ada perintahnya? Tanya juga. Jadi koordinasilah sama Kapolres baik-baik. Ya, saya kira masih banyak tugas polisi yang di tempat lain masih diperlukan itu. Nah, kenapa harus ada tugas itu? Jadi tanyakan saja sama Pak Kapolres, pasti Pak Kapolres akan menjawab dengan baik dan benar itu. Ya, terima kasih Ketua. Jadi kira-kira ini terkait masalah itu sesuai dengan aturan yang ada menurut Bapak tadi bahwa tanah ulayat ini sesuai dengan undang-undang harus dikembalikan ke adat ya Pak Ketua ya. Pertama kita lihat undang-undang dasar. Ya ini undang-undang dasar nih pasal 28E ya, perubahan keempat, bahwa ulayat itu diakui oleh negara. Jadi sekali lagi ulayat itu diakui oleh negara termasuk tanahnya. Termasuk perangkat adatnya, teritorial adatnya diakui oleh negara. Nah, karena diakui oleh negara, mari bersama-sama selesaikan dengan baik-baik. Apalagi tanah itu putusannya hakim dikembalikan ke ulayat, gitu. Nah, selama ini ulayat mungkin belum merasakan hasil dari situ. Nah, sekarang sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, bagaimana caranya? Temulah dengan Pemda, BPN. Saya rasa kalau kita semua dengan akal pikiran, hati dan bijak selesai. Saya kira 1 minggu selesai itu. Nggak usah harus bertahun-tahun. 1 minggu selesai. Ya. Ambil tokoh, pemerintah daerah, rapat. Yang penting semuanya mau menyelesaikan dengan baik-baik. Ya, baik, bijak ya, gitu. Ya, terima kasih Pak Ketua. Ya, sebagai informasi yang kami terima di sini bahwa atas nama Marga Buaya Belunguh yang ada di Kotong Timur ini siap mohon petunjuk untuk Pak Ketua selanjutnya nanti. Ya, terima kasih Pak. Kapan-kapan kita akan ketemu dengan pemerintah daerah. Tujuan kita yang penting baik, damai untuk kebersamaan, ya, kedamaian, kebersamaan dan kondusif. Ini yang paling penting. Saya sudah pengalaman menangani ini semua. Ya, yang penting ada kerjasama, ada kemauan, dan semua dengan bijak diselesaikan dengan aturan-aturan yang ada. Terima kasih. Dengan apa batin senuka dalam, itu bagaimana tanggapan masyarakat Pak terkait masalah HGU ini Pak? Ya, pengetahuan saya selaku masyarakat ekonom yang selama ini yang kami ketahui adalah bahwa PT Tangmus Indah habis itu tahun 2020. Artinya untuk diperpanjang atau tidaknya sampai hari ini tahun 2022, artinya sampai hari ini juga belum ada kejelasan. Namun apa yang sudah terjadi, inilah semacamnya ada pihak-pihak yang mengatasnamakan bahwa itu keamanan, sehingganya masyarakat ya di sekitar PT Tangmus Indah ini yang selama ini tumpang sari atau menggarap lahan tidur. Yang dulu zaman pada waktu PT Tanjung Jati sebetulnya nggak ada masalah, bisa-bisa aja, aman-aman aja. Tapi pada saatnya sekarang oleh PT Tangmus Indah, apa yang sudah terjadi? Salah satu contohnya saya sendiri selaku korban, bahwa apa yang dituduhkan oleh PT Tangmus Indah pada waktu itu tahun 2011 sampai tahun 2012, bahwa saya dituduh melakukan perbuatan pengerusakan, penebangan karet yang segitu banyaknya, menggunakan senso, membuat rumah hunian dan lain sebagainya. Padahal pada waktu itu nggak ada satupun batang karet yang saya tebang, karena saya itu menggarap hutan lahan tidur. Ini memang lewatnya lewat perusahaan. Tapi apa yang terjadi? Tuduhannya sampai saya diproses di Polda selama setahun lebih supaya ditekan untuk mengakui bahwa saya melakukan hal itu. Tapi ternyata apa? Hasil di persidangan tidak bisa dibuktikan, saksi-saksi tidak bisa dibuktikan. Tapi apa yang terjadi? Nah, disinilah hukum yang seharusnya ditegakkan. Bahwa hukum yang selama ini hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Buktinya. Nah, begitu saya harinya dibayar berapa? Kalau nggak salah baru Rp18.000 per harinya untuk tenaga kerja karyawan yang sehari-hari bekerja. Nah, untuk karet yang selama ini
sepengetahuan saya, informasi dari penderes-penderes sekarang hanya 2.500 per kilo. Bayangkan hari ini zaman maju seperti ini, pengeluarannya segitu besarnya untuk pengeluaran untuk kebutuhan masyarakat. Tapi bayangkan kerja di perusahaan ini, saya pikir ya tidaklah layak untuk diteruskan untuk perpanjangan PT HGU PT Tangan Bus. Kami ini dari toko masalah adat reguler. Nah, mohon maaf sebelumnya kalau kami datang ke sini rame-rame. Bukan maksud kami untuk istilahnya membuat onar, tidak. Bukan maksud kami juga untuk memboikot indikator, juga tidak. Kami hanya ingin minta izin untuk numpang berfoto di depan atau di samping sini, dikarenakan kita ini lagi mengurus tentang adat Waibulunggu, di mana tanahnya kemarin dikuasai oleh PT Tanggamus Indah. Nah, jadi atas izin Bapak kami ucapkan terima kasih. Dan kami kesini juga tidak bisa lama-lama dikarenakan cuacanya tidak bagus. Ya, jadi begitulah Pak. Hari ini kebetulan sore ini cuacanya jelek. Kebetulan juga kami baru dari sana. Nah, jadi kami kesini untuk meminta izin berfoto. Ya. Jadi begini dikit Bu ya. Ya, silakan. Ibu tadi membicarakan masalah marga Waibulunggu. Iya, benar. Kami ini marga Waibulunggu. Iya. Saya orang marga Waibulunggu. Oh gitu. Buat Ibu sudah pemimpin orang banyak ini sudah permisi dengan marga Waibulunggu sebatinnya. Silakan ini Pak Dalomnya. Ya, kami kan ini Dalom. Iya. Cakep pangeran dia yang memegang. Siapa pangerannya saya tanya? Astrawan Gede Agung. Oh, Astrawan Gede Agung. Ya. Beliau di mana? Di rumahnya. Di mana rumahnya? Di Kagung. Ini saudaramu tahu. Mana? Ya. Ini. Sekarang Astrawan itu jam segini ada di sana? Ada. Ada. Kemudian kalau beliau ada di sana, Bapak bisa ngantar kami ke sana? Nggak bisa, saya ini belum waktunya untuk pulang. Oh begitu. Ya, ke sana aja. Kalau telepon aja. Ada teleponnya? Enggak ada saya. Ya udah. Jadi begini Bu. Semua permasalahan di Waibulunggu ini bisa saya mengatasnamakan. Dan saya bisa bertanggung jawab. Oke. Yang ada di Waibulunggu ini. Oke. Karena bukan saya orang kemarin, dari 400 tahun yang silam keturunan saya ada di Waibulunggu ini. Jadi saya bisa mengatasnamakan Waibulunggu. Begini Pak ya, saya ambil garis tengah. Iya. Sekarang kami dengan datang ke sini dengan minta izin untuk berfoto. Iya. Tidak untuk membuat onar, tidak untuk membuat macam-macam. Betul. Besok saya sebagai kuasa hukum dari mereka semua ini akan menghadap Pak Astrawan. Itu tanggung jawab saya. Silakan. Jadi mohon izin dari Bapak karena Bapak bekerja di sini, Bapak nunggu rumah di sini dan belum masa kerjanya habis, kami minta izin dengan Bapak. Oke. Jadi begitulah Pak ya. Kami numpang foto sebentar. Setelah itu nanti baru besok urusan saya ke Pak Astrawan, urusan saya juga ngurusin ke BPN. Oke, begitu aja. Hah? Oh, maaf. Ayo Pun. Ya Pun. Ini memang punya hak mutlak warga Waibulunggu. Nah, sementara pimpinan di sini memang Astrawan. Nah, marga Kagungan Waibulunggu, marga Kagungan itu itu asal dari Bulungu, dari kami. Astrawannya saya yang angkatnya. Astrawan. Jadi kalau ini jangan mencampurkan masalah Waibulunggu, ini punya masyarakat adat semua yang ada di Kagungan. Waibulunggu Kagungan. Itu mereka berhak, bukan jadi penonton di sini. Makanya saya datang kemari, saya langsung dari pucuk pimpinan, saya datang kemari untuk biar tahu masyarakat adat ini punya Bulungu, tidak ada sama yang lain. Nah, harus diserahkan segera mungkin untuk warga Waibulunggu, masyarakatnya. Nah, itu permintaan, karena itu surat menyuratnya sudah habis ini semuanya.
Maaf, di foto sedikit. Bapak sebagai apa Pak di sini Saya Pak? pimpinan Namanya, tampuk Pak? Januar Firmansyah. Nah, Yanuar Firmansyah, Ya. ini apa? Gelarnya apa Pak? Gelar Sultan Junjungan Sakti Ke-27. ke-27. Oh ya, jadi Pak Yanuar Syah, gelar Sultan Junjungan Sakti ke-27, artinya sesuai Bapak jelaskan tadi bahwa ini tanah Marga Buaya Blungu Pak ya? Marga Buaya Blungu. Oh ya, terima kasih Pak. Karena ada ceritanya. Ini bahwa Buaya Blungu. Jadi bukan apa-apa. Jangan ada mengklaim ini punya masyarakat adat Marga Buaya Blungu yang ada di Pekon Marga Kagungan di sini. Ya. Nah, termasuk umur buah. Ya, jadi di wilayah Kecamatan Kotong Timur, Kabupaten Tenggamus ya. Tanjung Kecamatan Kotong Timur, Kabupaten Tenggamus. Jadi jangan mengklaim. Ini harus segera dikembalikan. Apalagi ada Sekretaris Pansus Pak Rahman. Dulu itu Atin, Pak Batin Johan sebagai ketua pansusnya. Saya tahu tahun 2000 kalau nggak salah. Ya. Ini pada waktu saat DPR di sini sebelum almarhum meninggal. Ini juga mengharapkan supaya tanah wilayah ini segera kembali ke Weblung tahun 2000. Ini supaya Pak Asrawan juga tahu. Saya yang saksi hidup masih ada. Saya keterangan pansusnya di Dewan ada data-data semuanya. Itulah. Jadi Pak Johan Ajudi kan orang tuanya. Nah itu ketua kita pansus untuk mengambil alih daripada tanah wilayah ini harus segera kembali karena dulu memang sudah habis. Status. Mungkin dulu masih Setiawan masih hidup, mungkin tahu. Tapi kurang ada. Ya, kami ini di sini Pak hanya menjaga asetnya saja. Iya, enggak ini supaya Bapak tahu. Ini apa semuanya dari zaman Bahola sampai sekarang ini saya ini nggak tahu. Ya. Nah itu. Jadi makanya saya jelaskan supaya mengerti apa yang kita kehadiran ini. Saya juga dari tahun 2000 dulu sama Pak Johan. Ya, ya. Jadi izin Pak Sekretaris Pansus, Ya. Sesuai dengan ini, kira-kira mohon ini petunjuk informasi hukumnya ini bagaimana Pak terkait masalah HGU ini Pak? Ya secara hukum karena hasil pansus juga harus segera kembali. Ini ada kesimpulannya juga tanah ulat ini harus kembalikan kepada adat Marga Weblungu. Ya. Kemudian pada waktu sidang di MA juga di pengadilan juga harus kembalikan ke masyarakat adat Weblungu. Nah, itu. Ada surat dari pengadilan secara resmi ya. Nah, ini aja secara hukum ya. Ya, secara hukum. Iya. Bagaimana terkait masalah aset-asetnya Pak? Ya aset itu kan milik PT, tapi yang jelas Perusahaan, ya? lokasi tanah ini tanah ulatnya harus kembali kepada adat. Kalau adat ya namanya punya perusahaan. Silakan. Nah itu. Ya, jadi ya, Bapak sebagai sekretaris, beliau itu kan cuma sebagai ditugaskan Pak ya? Iya. Sebagai ditugaskan oleh PT Tenggamusina ya? Ada surat tugas semua. Sekarang akan Di mana surat tugasnya? buat di Lamban. Tidak, surat tugas di Noko. Buat di Lamban. Pak, Mas, aku karena surat tugasnya. Ya, surat tugas. Karena ini banyak yang mengatasnamakan karyawan. Jadi harus ada nggak terjadi pro kontra nih Pak Sekretaris Pansus. Ya. Yang jelas saya secara pribadi sekretaris pansus dengan dulu pangeran Pak Johan Ajudi. Itu jelas-jelas bahwa setelah hasil kesimpulan banyak pelanggaran di PT ini harus diminta kepada pemerintah segera kembalikan tanah udat pada adat Marga Weblungu. Itu jelas ada semua. Itu zaman Pak Johan, Pak Pangeran dulu juga. Nah itu aja. Saya nambahkan dikit ya. Jadi ini kan udah terjadi pro kontra sehat ya. Ini ada Punyanwar, Pritadang Ike sebagai ketua tim di sini. Jadi saya minta kepada karyawan di sini ya, pokoknya itu ya. Saya minta apapun yang ada, minta surat tugas. Ya, surat tugas resmi secara hukum ya, biar jelas kalau dia karyawan di sini nggak jadi masalah. Cuman ada surat jelas, biar tidak jadi pro kontra ya. Kigum mulang muake pun, ya. Ini sih semaga. Seperti kata pun jauh kedi nambah kedi. Jadi harapannya seperti itu ya. Siapapun yang ada di sini minta surat tugasnya, ya. Kepada PES tolong nih ditanya ini, mana wartawan di sini tanya, ya. Jadi biar jelas, biar terjadi pro kontra. Jadi masyarakat yang tumpang sari juga aman di sini. Ya jangan takut-takutin. Jadi sekarang secara aturan hukum, saya bilang tadi ini udah habis HGU-nya. Sudah habis HGU-nya. Ya, jelas ini Pak Dalam ya? Nah, jadi kalau udah habis pergi dari sini. Ini aturan loh. Ini nanti dari pengacara tolong ya.
untuk tidak tegas secara hukum. Kalau ada polisi, bilang dengan saya. Saya bukan berani mengadu pistol. Kita bicara hukum di sini, gitu Pak. Iya. Ya, kita bicara hukum di sini untuk kesejahteraan masyarakat yang ada. Biar tidak pro kontra, biar ini selesai. Tanah ulayat, kata pansus, kembali ke ulayat. Kalaupun Johan tadi, pangeran tadi itu kakak saya juga. Ya, saudaranya Wen ini juga. Ini pokoknya saya ini. Nah, ini pokoknya kunyah di bawah aja ya. Jadi seperti itu ya. Harapan kami untuk cepat dikembalikan ke ulayat adat. Nanti secara hukumnya, tolong dari pengacara ya, untuk cepat menilai hal ini biar tidak jadi pro kontra. Nanti kita kayak Lampung Timur, kayak Lampung apa? Tulang bawang nggak enak nanti. Nah ini harapan saya. Gimana tanggapan Dalom? Ngomong dulu kamu Dalom. Kami juga mengharapkan dari pihak adat supaya akan mengambil daripada tanah yang dikuasai oleh PT Tenggamus Indah ini. Itu sangat mengharapkan kami ini. Makanya hari ini kami betul-betul untuk mengharapkan daripada tanah ulayat untuk adat ini. Kami masyarakat adat Buai Blungo. Itu Bu. Dan ini Dalom, kalau ada oknum polisinya, tanya soal tugasnya. Ya. Kita adukan ke Kapolri sekali. Ya bagus. Mohon izin Pak Erwin, apakah Bapak ditugaskan oleh siapa Pak, pimpinan? Pimpinan tugas. Dari pimpinannya Pak. Siapa? Siapa nama pimpinan Pak? Siapa Pak? Gunawan Raka. Oh, pengacara itu. Pengacara bukan pimpinan ya. Bukan pimpinan. Bukan pimpinan PT, bukan. Terima kasih Pak. 2012 itu pengacaranya. Ada berapa orang di sini Pak? Cuman ada kan Siapa saja? Coba lihat. Ini sama surat tugasnya. Pak Ramon tolong pinggir Pak Ramon. Sama. Dari Gunawan Raka. Oke. Ya, kami nanti akan datang lagi kemari. Kami akan minta surat tugasnya. Syukur kalau Pak Gunawan ada di tempat biar dia bertemu dengan saya. Mohon izin Pak Erwin, selama bekerja di sini apa sih Pak tugas khusus dari pimpinan kepada Bapak sendiri? enggak cuma menjaga kantor-kantor inilah, aset-aset ini yang ada di bawah mata, yang ada di depan sini. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya.